Wah wah wah, Presiden FIFA Gianni Infantino putuskan cabut hukuman berat ke timnas Indonesia di laga lawan Bahrain dan beri hukuman berat ke Cina karena ulah supporternya ketika melarang supporter timnas Indonesia mengibarkan bendera merah putih di Cina. Jadi dua harapanku usai pengumuman FIFA beberapa jam yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, ini baru super top Marco Top. Ketum PSSI Erick Thohir putuskan bubarkan Arema Malang dan larang bermain sepak bola seumur hidup. Jadi tuntutanku usai Aremania kembali berulah menyerang bus Persik Kediri tadi malam. Bahkan satu pemain yang bisa jadi andalan baru timnas Indonesia di masa depan sampai bongkar hal besar ini. Apa ya kira-kira? Wah wah wah, tepat dikabarkan beberapa menit yang lalu. Media ini sebut AFC putuskan cabut izin operasional Federasi Sepak Bola Malaysia usai batalkan laga ASEAN All-Star. AFC sebut FAM tidak diakui secara resmi sebagai badan pengelola sepak bola nasional oleh AFC. Benarkah kabar demikian? Simak penelusurannya di sini. Ini baru langkah super jenius hebat. Kabarnya Sahaina Patinama akan bergabung ke salah satu klub besar di Thailand, Buriram United, yang levelnya di atas JDT Malaysia. Ini ulasannya. Yes, alhamdulillah doa publik terkabul. Mendadak pelatih Australia bantu timnas Indonesia dengan cara brilian ini. Apa ya kira-kira? Simak video sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino putuskan cabut hukuman berat ke timnas Indonesia di laga lawan Bahrain dan justru beri hukuman berat ke Cina karena ulah supporternya. Ketika laga home tahun lalu yang melarang supporter timnas Indonesia mengibarkan bendera merah putih di Cina, jadi dua harapanku usai pengumuman FIFA beberapa jam yang lalu. Tonton video sampai selesai. Masalah ini bermula saat timnas Indonesia berjumpa dengan Bahrain pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret lalu. FIFA menilai bahwa ada pelanggaran aturan dengan referensi FDD 2338 tentang pasal 15 terkait diskriminasi. Supporter timnas pada laga tersebut dianggap memberikan ujaran kebencian kepada Bahrain yang membuat FIFA melakukan reaksi. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga menjelaskan FIFA melakukan pengawasan penuh atas aksi negatif supporter Indonesia. Mereka memiliki bukti yang cukup karena masalah diskriminasi merupakan aspek serius. Pelanggaran terjadi pada tribun utara dan selatan yang dinilai paling aktif. Di sana FIFA juga mengirimkan laporan, jadi ada monitoring sistem mereka sebagai laporan mereka. Berdasarkan laporan pertanyaan tersebut, FIFA menyatakan bahwa supporter tuan rumah Indonesia itu paling aktif di tribun utara dan selatan. Peristiwa ini terjadi di sektor 19 disebabkan oleh supporter Indonesia, kata Arya Sinulinga. FIFA dengan bukti kuat memberikan sanksi karena diduga ada 200 supporter timnas yang melakukan aksi negatif saat pertandingan. Momen tersebut terjadi pada menit ke-80 dan ini harus mendapatkan tindakan tegas. Pada menit ke-80 sekitar hampir 200 supporter tim tuan rumah meneriakan slogan Xenophobia Bahrain bla 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 lanjutnya. Akibatnya PSSI didenda hampir 500 miliar, yaitu sekitar hampir 400 juta lebih. Kemudian yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas. Dengan menutup sekitar 15% dari kursi yang tersedia, dan ini terutama di tribun di belakang gawang, tutupnya. Bagaimana pendapat kamu soal kejadian ini? Perlukah ada tindakan lanjutan dari PSSI terhadap supporter yang terlibat? Tinggalkan komentarmu. Ketum PSSI Erick Thohir putuskan bubarkan Arema Malang dan larang bermain sepak bola seumur hidup. Jadi tuntutanku usai Aremania kembali berulah menyerang bus Persik Kediri tadi malam. Bahkan satu pemain yang bisa jadi andalan baru timnas Indonesia di masa depan sampai bongkar hal besar ini. Apa ya kira-kira? Sekelompok penggemar Arema FC diketahui melakukan serangan terhadap sebuah bus yang membawa para pemain dan ofisial Persik Kediri.
Sore hari tadi terjadi derby Jawa Timur pada laga pekan ke-32 Liga 1 2024 hingga 2025. Dua tim yang bertarung adalah Arema FC dan Persik Kediri. Laga tersebut berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Minggu (11 Mei 2025) sore waktu Indonesia Barat. Ini menjadi pertandingan yang berarti bagi pasukan Singoedan. Pasalnya untuk pertama kalinya mereka kembali bermain di Stadion Kanjuruhan setelah insiden pada tahun Oktober 2022 lalu. Akan tetapi anak asuh Jose Gomez harus menelan pil pahit di hadapan penggemarnya sendiri. Singoedan tak berdaya di hadapan Macan Putih pada laga kali ini. Sang tuan rumah takluk 3 gol tanpa balas dari tamunya. Sayangnya usai laga ada insiden kurang menyenangkan yang terjadi di luar lapangan. Dalam sebuah video yang tersebar di media sosial X diketahui bus yang membawa para pemain, pelatih, dan ofisial tim Persik mendapat serangan. Jendela penumpang sebelah kiri pecah akibat lemparan batu. Lemparan batu tersebut datang dari arah supporter lawan yang telah berada di luar stadion. Video tersebut akhirnya langsung menyebar dengan cepat di jagad media sosial. Hal ini juga langsung ditanggapi oleh salah satu pemain Persik yakni Ze Valente. Beberapa waktu lalu, Ze sempat membuat sebuah Instagram story. Dalam unggahan tersebut, pemain asal Portugal itu menunjukkan kondisi jendela bus yang pecah akibat serangan batu. Tak hanya itu, Ze merasa bahwa dunia sepak bola Indonesia tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa supporter Arema harusnya yang paling berbenah. Mereka harus berbenah agar kejadian seperti Kanjuruhan 2022 lalu tidak terulang lagi. Sayangnya aksi anarkisme ke klub lawan kembali terulang. Ze melanjutkan bahwa dirinya tidak ingin melanjutkan masalah soal ini. Ia merasa lebih baik menyimpan pendapatnya sendiri dibanding mengungkapkannya ke publik. Tak berselang berapa lama kemudian, Instagram story Ze juga dihapus. Belum diketahui apa alasannya menghapus unggahannya tersebut. Kita gak pernah belajar, kata Ze Valente melalui Instagram pribadinya. Tetapi lebih baik saya tidak berbicara soal apa yang saya pikirkan, pungkasnya. Apa tanggapan kamu tentang kejadian ini? Apakah seharusnya ada sanksi tegas untuk aksi supporter yang merugikan seperti ini? Tulis komentarmu. Semakin gak masuk akal. Media lokal ini sebut AFC putuskan cabut izin operasional Federasi Sepak Bola Malaysia usai batalkan laga ASEAN All-Star. AFC sebut FAM tidak diakui secara resmi sebagai badan pengelola sepak bola nasional oleh AFC. Benarkah kabar demikian? Simak penelusurannya di sini. Dilansir dari situs web fiksi Garuda dikabarkan bahwa Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, dalam konferensi pers khusus di markas besar AFC di Kuala Lumpur pada Senin siang. Dalam pernyataan resminya, Sheikh Salman menyampaikan kecaman keras terhadap FAM atas tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip integritas, profesionalisme, dan kerjasama internasional yang selama ini dijunjung tinggi oleh AFC. Keputusan FAM untuk membatalkan secara sepihak pertandingan yang telah dijadwalkan secara resmi dan diumumkan ke publik internasional merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab organisasi dan komitmen moral sebagai anggota AFC. Pertandingan ini tidak hanya melibatkan dua tim besar ASEAN All-Stars dan Manchester United tetapi juga menyangkut kredibilitas sepak bola Asia di mata dunia, ujar Sheikh Salman. Kami telah berupaya menjalin komunikasi dan mencari solusi diplomatis dalam beberapa hari terakhir. Namun tidak ada etikat baik dari FAM untuk menyelesaikan persoalan secara terbuka dan profesional. Maka dengan berat hati AFC mengambil langkah tegas dengan mencabut izin operasional Federasi Sepak Bola Malaysia untuk sementara waktu berlaku efektif mulai hari ini. Keputusan ini berarti FAM tidak diakui secara resmi sebagai badan pengelola sepak bola nasional oleh AFC. Segala aktivitas internasional yang berada di bawah naungan AFC, termasuk partisipasi klub-klub Malaysia di kompetisi antar klub Asia dan tim nasional Malaysia di ajang regional maupun global, akan ditangguhkan sampai ada penyelesaian menyeluruh dan restrukturisasi yang memadai. Lebih lanjut, AFC menyatakan akan membentuk komite khusus guna menyelidiki lebih dalam penyebab pembatalan dan kemungkinan pelanggaran lainnya yang dilakukan FAM.
Sheikh Salman juga menegaskan bahwa AFC siap bekerja sama dengan pemerintah Malaysia, para pemain, serta pihak-pihak independen untuk menjaga agar masa depan sepak bola Malaysia tetap terlindungi. Kami memahami keputusan ini berdampak besar bagi komunitas sepak bola Malaysia, namun AFC harus menjunjung tinggi integritas dan stabilitas olahraga ini. Kami terbuka untuk dialog dan berharap FAM bersedia melakukan reformasi struktural demi mengembalikan kepercayaan publik dan komunitas internasional, tutupnya. Usai ditelusuri oleh admin Indonesian Soccer, ternyata ini cuma karangan belaka, bahkan penulis web juga sudah konfirmasi ini hasil karangan AI untuk edukasi kita semua agar lebih bijak ke depannya. Wow, kabar mengejutkan beredar. Bukan Kebayangkara FC Sahaina Patinama akan gabung klub raksasa Thailand Buriram United yang levelnya di atas JDT Malaysia. Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Kemana berlabuhnya bek timnas Indonesia Sahaina Patinama masih belum tahu. Ada kabarnya Sahaina Patinama akan bergabung ke salah satu klub besar di Thailand, Buriram United. Informasi ini disampaikan oleh media Thailand, Boltai. Dalam pemberitaannya, Buriram United tertarik untuk mendatangkan pemain berusia 26 tahun tersebut. Buriram United bisa memaksimalkan itu karena Sahaina Patinama berstatus pemain Asia Tenggara. Perlu diketahui ada regulasi di mana klub Thailand wajib mendatangkan pemain-pemain Asia Tenggara. Sebelumnya ada 4 pemain Indonesia yang berkarier di Liga Thailand. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Ronaldo Kuater, dan Mesa Al-Hamzah. Adapun Buriram United sebenarnya mempunyai 2 pemain asal Asia Tenggara. Mereka adalah Dion Choos dalam kurung Malaysia dan Jefferson Tabinas dalam kurung Filipina. Nama Sahaina Patinama kencang bergabung ke Buriram United untuk menggantikan Jefferson Tabinas. Pemain berposisi bek sayap itu kontraknya akan segera berakhir bersama Buriram United. Buriram United berminat merekrutnya untuk bergabung dengan tim. Informasi ini disampaikan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Kabar ini datang setelah adanya rumor Buriram United akan melepas Jefferson Tabinas. Bek kiri timnas Filipina itu kontraknya akan berakhir, tulis Boltai. Sahaina Patinama sedang tidak punya klub. Pemain keturunan Belanda itu baru saja dilepas oleh klub Belgia, KAS Open. Tidak diketahui secara pasti KAS Open melepas lebih cepat Sahaina Patinama. Padahal kontrak pemain berdarah Semarang, Jawa Tengah itu akan habis pada 30 Juni 2025. Usai tidak punya klub, beberapa tim Indonesia mencoba mendekati Sahaina Patinama. Menurut kamu, apakah Sahaina Patinama lebih baik melanjutkan karier di Thailand atau kembali ke Liga 1? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Yes, doa publik fans timnas Indonesia terkabulkan. Pelatih Australia mendadak bantu timnas Indonesia bongkar rahasia Jepang. Sampai ungkap satu hal ini. Apakah itu? Saat Jepang ingin menurunkan pemain pelapis dalam laga melawan Australia maupun timnas Indonesia, pelatih Australia Tony Popovich menilai bahwa Jepang akan tetap menakutkan. Menurutnya, Jepang bakal datang ke Australia dengan tekad untuk meraih kemenangan meski telah mengunci tiket ke Piala Dunia 2026 sekalipun. Saya yakin mereka akan datang dengan tekad untuk menang, ujar Tony Popovich dari laman resmi Socceroos Minggu dalam kurung 11 Mei 2025. Mereka belum pernah kalah dalam satu pertandingan pun dalam babak kualifikasi ini, ucapnya. Untuk itu Tony Popovich mengakui bahwa Jepang merupakan tim terbaik dan hal itu tak perlu diragukan lagi. Mereka bahkan memastikan tiket lebih dulu ke Piala Dunia 2026 dengan nyaman saat tim lain masih berjuang untuk bisa menjaga asa lolos. Mantan pemain Crystal Palace tersebut bahkan mengakui melawan Jepang tak pernah menjadi laga yang mudah. Pasalnya, Australia dalam leg pertama di kandang Jepang pun hanya mampu menahan imbang mereka 1-1 pada Oktober 2024 lalu. Mereka adalah tim terbaik. Itu tak diragukan lagi, kata Tony Popovich. Kami pernah melawan mereka di Jepang. 11 pemain starter mereka semua bermain di Eropa, jelas Popovich. Tidak ada satupun pemain J-League yang bermain menjadi starter. Padahal kita semua tahu, J-League adalah kompetisi yang kuat.
Siapapun yang bermain, saya yakin mereka akan sangat termotivasi untuk tampil baik demi negaranya, dan itulah yang kami harapkan, tutur Popovic. Menurutmu, mampukah Indonesia mencuri poin saat menghadapi Jepang yang meski turunkan pelapis tetap dianggap tim terbaik? Bagikan pendapatmu. Hahaha, bakalan ketipu mentah-mentah, media Cina kegirangan usai timnas Indonesia dikabarkan banyak masalah sampai buat pengumuman konyol kayak gini. Penasaran? Saksikan semuanya hanya di sini. Media asal Cina, Sohu, memberikan pengamatan penuh terkait kondisi timnas Indonesia saat ini. Skuad Garuda akan kehilangan dua pemain yakni Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes di laga nanti. Pasalnya, mereka mendapatkan hukuman karena akumulasi kartu kuning dan dipastikan absen saat melawan tim Dragons. Peluang ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Branko Ivankovic. Dua pemain inti Indonesia akan dilarang untuk absen dalam pertandingan ini karena akumulasi kartu kuning. Hal ini tidak diragukan lagi memberikan kesempatan berharga bagi tim Cina untuk berjuang meraih kemenangan berharga melawan lawan yang lemah. Memanfaatkan situasi yang menguntungkan ini, Ivankovic harus merumuskan strategi taktis yang tepat untuk memaksimalkan kekuatan tim, sehingga meningkatkan peluang untuk memenangkan gelar juara, tulis laporan Sohu. Selain itu, ada Wu Lei yang merupakan sosok berpengalaman dan saat ini jadi top scorer terbanyak untuk Cina. Wu diharapkan bisa memimpin tim Dragons agar lebih efektif di sektor depan. Apalagi mereka butuh menyapu bersih kemenangan pada bulan Juni nanti. Saya percaya bahwa dengan pengalaman dan performa Wu Lei, ia akan meledak pada saat-saat kritis dan memimpin tim Cina untuk mengantarkan terobosan baru, yang juga akan membuat para penggemar penuh dengan harapan dan kepercayaan diri, tutupnya. Bagaimana menurutmu komentar media Cina soal absennya dua pemain kunci Indonesia? Apakah ini akan jadi titik lemah atau justru peluang bagi pemain lain bersinar? Tinggalkan pendapatmu. Luar biasa bikin bangga, pemain naturalisasi timnas Indonesia Grade A ini sukses hancurkan raksasa Eropa dengan skor telak tepat tadi malam berinisial CV dan jadi kapten pula. Siapa ya kira-kira? NEC Nijmegen menciptakan kejutan besar pada pekan ke-32 Eredivisie musim ini dengan menundukkan Ajax Amsterdam di kandang mereka sendiri, Stadion Johan Cruyff Arena. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit ini, bek kiri timnas Indonesia, Calvin Verdonk, tampil sebagai starter dan bermain penuh sepanjang 90 menit, memperlihatkan performa solid untuk membantu timnya mencetak kemenangan telak 3-0 atas raksasa Belanda tersebut. Sejak peluit awal dibunyikan, NEC tampil percaya diri meskipun berstatus sebagai tim tamu. Mereka tidak segan mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu. Calvin Verdonk menjadi salah satu penggerak serangan awal dengan melepaskan umpan silang berbahaya ke area pertahanan Ajax. Sayangnya, peluang tersebut belum bisa dimaksimalkan oleh Brian Linssen karena kiper Ajax, Remco Pasveer, sigap mengamankan bola. Ajax berusaha membalas pada menit ke-9 melalui tendangan keras Kenneth Taylor dari luar kotak penalti, namun kiper NEC, Robin Royce, berhasil menggagalkan peluang tersebut. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini menjadi catatan manis bagi NEC Nijmegen yang tampil efisien dalam mengonversi peluang. Sementara bagi Ajax, hasil ini menjadi pukulan telak di hadapan publik sendiri, mengingat dominasi mereka di liga yang selama ini jarang terganggu oleh tim-tim papan tengah. Calvin Verdonk yang kini telah resmi menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia semakin menunjukkan konsistensinya di level kompetisi Eropa. Penampilannya yang stabil dan penuh kontribusi membuatnya semakin diperhitungkan sebagai bek kiri masa depan Garuda. Di sisi lain, performa NEC yang impresif dalam laga ini menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar tim pelengkap di Eredivisie. Dengan komposisi pemain yang seimbang dan strategi permainan yang terorganisir, NEC mampu memberikan kejutan kepada klub-klub besar seperti Ajax. Bagaimana menurut kamu penampilan Calvin Verdonk dan NEC dalam laga ini? Apakah Verdonk layak jadi andalan utama di lini belakang timnas Indonesia? Tinggalkan komentarmu. Wow, akhirnya sadar dan waras juga. Media Vietnam sebut Ole Romeni berhasil buktikan hal ini di timnas Indonesia.
Banyak publik yang belum tahu. Apa ya kejutannya? Nama Ole Romagnoli kembali menjadi perhatian usai dirinya berhasil buktikan omongan media Vietnam. Saat Ole Romagnoli resmi dinaturalisasi dan bergabung ke Timnas Indonesia, media tersebut menulis pernyataan mengejutkan tentang nasib skuad Garuda ke depannya. Indonesia naturalisasi bintang Belanda lagi bakal bikin kejutan dunia, tulis media Vietnam Soha.vn. Kini sejak menjalani debutnya, Romagnoli langsung menjawab semua ekspektasi. Pemain berusia 24 tahun itu tak butuh waktu lama untuk membuktikan kualitasnya. Dalam 2 laga perdananya, 2 gol langsung dilesakan masing-masing ke gawang Australia dan Bahrain, menunjukkan bahwa Garuda akhirnya menemukan predator yang selama ini dinanti. Kemenangan ini bukan hanya menghidupkan asa lolos ke Piala Dunia 2026, tapi juga membungkam keraguan publik internasional. Prediksi media Soha bahwa Romagnoli akan menjadi senjata rahasia Indonesia kini benar-benar jadi kenyataan. Bahkan momen sumpah WNI yang diambil Romagnoli di London 8 Februari 2025 kini terasa sangat monumental. Bersama Dion Marks dan tim Gripens, hanya Romagnoli yang langsung diorbitkan ke tim senior dan terbukti dia memang layak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun tak salah menaruh harapan tinggi. Semoga hadirnya Ole Romagnoli di Timnas Indonesia, daya serang skuad Garuda semakin tajam. Dan ini bisa berdampak positif bagi Timnas Indonesia, ucap Erick Thohir. Kini harapan itu bukan sekadar angan. Garuda akhirnya punya senjata baru yang siap meneror pertahanan lawan. Bagaimana pendapat kamu soal kontribusi Ole Romagnoli sejauh ini? Apakah dia adalah potongan yang selama ini hilang dari lini serang Timnas? Tulis komentarmu. Jepang dan Cina auto ketakutan melihat ini. Tepat tadi malam, winger kelas Eropa andalan Timnas Indonesia sudah sembuh dari cedera sampai tampil meyakinkan kayak gini. Berinisial DJ. Simak statistiknya yang bisa bikin kamu tercengang. Dan James sudah kembali bermain lagi bersama Go Ahead Eagles usai sembuh dari cederanya. Go Ahead Eagles bertandang ke markas PEC Zwolle dalam lanjutan Eredivisie Belanda Minggu (11 Mei 2025). Dalam pertandingan itu, Dean James hanya duduk di bangku cadangan. Sedangkan pemain Timnas Indonesia lainnya yang bermain untuk PEC Zwolle, Eliano Reijnders, main sebagai starter. Kembalinya Dean James masuk ke skuad Go Ahead Eagles tersebut menjadi tanda yang baik. Sebab ia sebelumnya harus absen lama karena mengalami cedera. Bek kiri 24 tahun tersebut absen dalam 3 pertandingan Eredivisie Belanda. Ia juga absen ketika Go Ahead Eagles bermain di final Piala KNVB yang berakhir dengan juara. Absen karena cedera membuat Dean James sebelumnya diprediksi bakal tak memperkuat Timnas Indonesia. Akan tetapi kekhawatiran itu sirna karena pemain 24 tahun ini sudah kembali merumput lagi bersama klubnya. Dean James bermain untuk Go Ahead Eagles ketika melawan PEC Zwolle. Pemain 24 tahun tersebut masuk dalam menit ke-70 yang artinya merumput selama 20 menit. Dean James menggantikan Robin Weijnberg dan membantu Go Ahead Eagles mencuri poin di markas PEC Zwolle. Kembalinya Dean James bermain untuk Go Ahead Eagles menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia. Pasalnya pemain keturunan itu akan dibutuhkan jasanya oleh Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Menurutmu apakah Dean James pantas langsung dipanggil kembali ke Timnas usai pulih dari cedera? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dasar memang gak punya pendirian. Vietnam lagi-lagi tiru cara Timnas Indonesia untuk berjaya di Asia. Mendadak Vietnam tambah lagi pemain naturalisasinya. Tapi sepertinya pemain antah berantah. Siapakah dia? Simak video sampai selesai. Program naturalisasi pemain keturunan terus dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF). Terbaru ada sosok dengan garis keturunan Prancis yang siap membela Timnas Vietnam. Sosok yang dimaksud bernama Legley Ado. Bek tengah berusia 27 tahun ini lahir di Grenoble, Prancis. Namun Ado memiliki garis keturunan Vietnam. Legley Ado pun mengaku tengah menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk menjalani proses naturalisasi. Pemain satu ini sudah tidak sabar untuk bisa memperkuat Timnas Vietnam.
Terkait peluang untuk bergabung dengan tim nasional Vietnam, pertama-tama saya perlu memastikan persyaratan untuk menjadi warga negara Vietnam, katanya dikutip dari Soha. Saya tahu keluarga saya sedang berusaha menyelesaikan prosedur untuk saya. Selama ini saya ingin fokus pada pertandingan. Jika penampilan saya bagus, peluang untuk bergabung dengan tim nasional Vietnam akan meningkat di masa mendatang, tambahnya. Legley Ado bermain di Vietnam sejak 2024. Ado menjadi bagian penting dari Hatin FC di liga level tertinggi sepak bola Vietnam. Jika proses naturalisasinya lancar, Legley Ado tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang hebat bagi lini belakang timnas Vietnam. Selama ini lini belakang timnas Vietnam kerap mengandalkan pemain lokal yang tumbuh dan berkembang di liga lokal mereka. Sementara Legley Ado lahir dan dibesarkan di iklim sepak bola Prancis. Pada Maret lalu, timnas Vietnam juga sudah menyelesaikan proses naturalisasi pemain keturunan Prancis, Jason Pendant. Pemain satu ini bermain di posisi bek kiri. Namun tampaknya masih ada proses yang harus dilalui Jason Pendant. Sebab pemain milik Chong An Hanoi ini belum juga menjalani debut di timnas Vietnam. Menurut kamu, apakah strategi naturalisasi ini bisa membawa timnas Vietnam lebih bersaing di Asia? Berikan pendapatmu.